Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Quran Hadis di madrasah, Bapak Ayub Prosidi MPD. Kemudian rekan-rekan mahasiswa Fakultas Agama Islam semester 4. Alhamdulillah di sini kami mempunyai tugas tentang pemakalah tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian bersyukur berasal dari bahasa Arab yang berarti berterima kasih. Menurut istilah, bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dianugerahkan kepada dirinya. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat. Pengertian syukur nikmat. Syukur nikmat adalah ungkapan terima kasih yang diiringi rasa gembira dan puas atas segala rahmat, atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diterima seseorang. Ungkapan rasa syukur ini dapat diwujudkan dengan 3 cara, yaitu melalui hati, melalui ucapan, melalui perbuatan. Ada 5 macam nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Yang pertama adalah nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah adalah nikmat yang ada pada diri kita atau personal kita. Misal, Allah Subhanahu wa taala memberikan pada diri kita atau personal kita hidup, tangan, kaki, wajah, mata, telinga, dan anggota tubuh yang lainnya. Itu wajib kita syukuri. Kita janganlah angkuh seandainya kita diberikan rupa yang menarik. Syukurlah bahwa itu nikmat yang diberikan Allah semata untuk hal-hal kebaikan. Kemudian yang kedua, nikmat ikhtiyariyah. Nikmat ini merupakan nikmat yang kita peroleh atas usaha kita. Misalnya harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, ilmu yang banyak, pengaruh yang besar, dan yang lain-lainnya. Nikmat ini harus kita syukuri. Sedekahkanlah harta yang kita miliki dan pergunakanlah ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nikmat alamah. Nikmat alamah, nikmat alam sekitar kita. Kita tidak bisa hidup jika Allah tidak memberikan nikmat alamiah ini. Misal, air, udara, tanah, dan lain-lainnya. Mari kita syukuri semua itu dengan menjaga alam ini dari kerusakan, menjaga udara dari pencemaran, banyak menanam pohon, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat adalah nikmat diniyah. Nikmat diniyah adalah nikmat agama Islam yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Ada nikmat iman. Bayangkan jika kita terlahir bukan dari rahim seorang muslimah. Mungkin saat ini kita menjadi kafir. Maka syukurilah nikmat din yang diberikan Allah kepada kita dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, nikmat ukhrawi. Nikmat ukhrawi adalah nikmat akhirat. Nikmat inilah yang akan kita petik nanti jika telah dihisab di yaumil mahsyar. Nikmat ini tergantung dari apa yang kita berbuat di dunia ini. Jika semua nikmat di atas telah diterima dan kita syukuri dengan baik, maka nikmat ukhrawi ini yang akan kita dapatkan dan rasakan jika nanti sudah di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunnal azizul alim. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa,
lagi maha mengetahui. Az-Zukhruf ayat 9. Kemudian ayat 10 Quran Az-Zukhruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdaw wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap, dan dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk. Az-Zukhruf ayat 10. Kemudian ayat 11. Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa ansyarna bih baldatan maita kadzalika tukhrajun. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Kemudian ayat 12. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Dan yang menciptakan semua yang berpasangan-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Ayat yang ke-13 Quran surat Az-Zukhruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Litastawu ala duhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza istawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Kemudian cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hatinya tunduk dan meyakini bahwa kenikmatan itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hati itu untuk ma'rifah, mengenal Allah, dan mahabbah, mencintai Allah. Tanamkan dalam hati bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lisannya memuji Allah. Jika diberi nikmat, maka hakikatnya itu adalah nikmat dari Allah, maka pujilah Allah. Ucapkan pula jazakumullah khairan kepada orang yang telah memberinya bantuan, dan perbanyaklah menyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anggota tubuhnya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini anggota badan dijadikan untuk sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencegah dari maksiat kepadanya. Selanjutnya, yang keempat, meyakini dalam hati bahwa nikmat yang diterima semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman seharusnya tidak menisbatkan, mengarahkan sebab timbulnya nikmat kepada kekuatan, kepintaran, keberanian, dan sejenisnya. Semisalnya, sebagai contoh Nabi Sulaiman alaihissalam, tatkala singgasana Ratu Saba bisa didatangkan di hadapannya dalam tempo sekejap, maka beliau berkata, ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari. Quran surat An-Naml ayat 40. Yang kelima, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Ini dilakukan dengan cara mengucapkan puji syukur dan menceritakan secara lahir, karena dengan selalu mengingat dan menceritakan bukan untuk kesombongan, pemberian Allah Subhanahu wa taala akan mendorong untuk bersyukur. Yang keenam, menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk realisasi kita terhadap mensyukuri nikmat Allah dan sehat ini adalah dengan berbuat taat dalam beribadah, bukan malah sebaliknya, yaitu untuk berbuat maksiat. Karena pada dasarnya hal ini adalah merealisasikan beragam amal soleh sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketujuh, memelihara kesehatan badan. Cara menjaga kesehatan badan yaitu bisa dengan jalan antara lain
tidak merokok, tidak meminum minuman keras yang beralkohol, karena mudorotnya lebih banyak dari keduanya di atas. Yang kedelapan, mengatur pola makan, istirahat dan olahraga. Cara kedua ini lebih mudah kita sebut dengan menjalankan pola hidup yang sehat. Apalagi di musim corona seperti ini, kita harus pandai-pandai menjaga pola makan, pola istirahat kita. Yang selanjutnya yang kesembilan, menjaga kebersihan. Islam juga memberikan perhatian dalam rangka menjaga kesehatan dan mensyukuri nikmat sehat dengan adanya anjuran dan perintah menjaga kebersihan. Ana dhofatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Menjaga kebersihan adalah salah satu upaya untuk mencapai kesehatan dan bagian dari sekian banyak tip kesehatan. Demikian dari kami uraian singkat tentang mensyukuri nikmat Allah. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Apabila ada kurangnya itu semata-mata dari kesalahan kami pribadi. Apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.